Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 5, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, lebih baik dan lebih baik. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang tema 5 ekosistem dan subtema 1 tentang komponen ekosistem. Teman-teman, tujuan belajar kita hari ini yaitu yang pertama, teman-teman dapat menganalisis komponen-komponen yang ada pada ekosistem sawah. Yang kedua, teman-teman dapat menentukan pikiran pokok dari sebuah teks. Yang ketiga, teman-teman dapat mengembangkan pikiran utama menjadi sebuah paragraf. Teman-teman, pernahkah teman-teman pergi ke sawah? Atau mungkin teman-teman pernah melewati area persawahan? Nah, apa aja sih yang teman-teman lihat di lingkungan sawah itu? Betul sekali, yang teman-teman lihat banyak hewan atau tumbuhan di area sawah. Nah, contohnya hewan yang teman-teman lihat adalah cacing, belalang, tikus, katak, ular, dan juga burung elang. Yang Ustazah sebutkan itu tadi teman-teman adalah contoh dari ekosistem sawah. Apakah yang dimaksud dengan ekosistem itu? Ekosistem adalah makhluk hidup yang saling berinteraksi dalam suatu lingkungan. Komponen ekosistem dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik adalah segala benda tak hidup dalam lingkungan. Contohnya adalah matahari, air, batu, dan juga tanah. Dan komponen yang kedua yaitu komponen biotik. Komponen biotik adalah segala benda hidup dalam lingkungan. Contohnya adalah manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Teman-teman, sekarang teman-teman perhatikan gambar ekosistem sawah berikut ini. Seperti yang Ustazah sebutkan tadi bahwa ada komponen-komponen di dalam ekosistem sawah. Setelah teman-teman belajar tentang komponen biotik dan komponen abiotik, teman-teman bisa mengelompokkan yang manakah termasuk komponen biotik dan yang mana termasuk komponen abiotik. Pada gambar ini, teman-teman bisa melihat bahwa padi bisa dimakan belalang, bisa dimakan tikus, dan juga bisa dimakan ulat. Nah, teman-teman, setelah itu belalang akan dimakan oleh katak, dan katak akan dimakan oleh burung elang. Nah, keterkaitan ini dapat kita simpulkan bahwa hewan ada yang makan hewan lain, ada juga hewan yang makan tumbuhan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya ini teman-teman dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu herbivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Contohnya ada kelinci, kuda, kambing, dan lain-lain. Teman-teman bisa mencari sendiri. Dan yang kedua adalah karnivora, yaitu hewan pemakan daging. Contohnya adalah harimau, singa, burung elang, dan lain-lain. Teman-teman bisa mencari sendiri. Yang ketiga adalah omnivora atau hewan pemakan tumbuhan dan daging. Contohnya adalah ayam, monyet, beruang, dan lain-lain. Teman-teman, setelah kita mengetahui makhluk hidup pada ekosistem sawah, sekarang kita baca cerita agar kita dapat lebih mengenal tentang makhluk hidup yang ada pada ekosistem sawah.
Nah, story time. Teman-teman bisa membaca teks jenis makanan hewan pada LKPD yang ada pada EduBit. Nah, setelah teman-teman selesai membaca, teman-teman akan tahu jenis teks apa yang teman-teman baca ini. Ayo coba, apa teman-teman? Teks apa jenis makanan hewan ini? Nah, betul sekali. Teks yang sudah teman-teman baca adalah teks non-fiksi. Apakah itu teks non-fiksi? Yuk kita simak baik-baik penjelasan dari teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat atas dasar fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam teks non-fiksi itu, teman-teman, ada pokok pikiran. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pikiran pokok disebut juga pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Biasanya, pokok pikiran itu ada di awal paragraf atau ada di tengah paragraf, dan ada juga di akhir paragraf. Setelah teman-teman mengetahui pikiran pokok pada teks non-fiksi, sekarang teman-teman bisa mengerjakan tugas pada LKPD di EduBit untuk mencari pikiran pokok pada teks jenis makanan hewan. Teman-teman bisa menuliskan pada tabel yang tersedia pada EduBit. Ustazah punya kuis, teman-teman bisa menebaknya, oke? Nah, kuis ini adalah berisi tentang clue. Clue yang pertama adalah potongan gambar. Nah, untuk ciri-cirinya yaitu aku salah satu hewan yang ada di ekosistem sawah. Siapakah aku? Nah, teman-teman, apakah bisa menebak hewan apakah itu? Nah, kalau belum, Ustazah akan memberikan clue yang kedua. Ini adalah potongan gambar yang kedua. Untuk ciri-cirinya, yaitu makananku hewan lain yang lebih kecil dari aku. Maka aku adalah karnivora. Siapakah aku? Teman-teman, apakah sudah bisa menebak hewan apakah itu? Nah, kalau belum, Ustazah akan memberikan clue yang ketiga. Untuk clue yang ketiga, ini adalah potongan gambarnya. Dan ciri-cirinya adalah aku bisa hidup di air dan berjalan di darat. Siapakah aku? Gimana teman-teman? Apakah sudah menemukan jawabannya? Nah, Ustazah akan buka jawabannya ya. Teman-teman cocokkan apakah jawaban teman-teman benar atau kurang tepat. Kira-kira apa ya jawabannya? Yuk kita buka jawabannya teman-teman. Nah, ini adalah potongan gambar fullnya teman-teman. Jawabannya adalah kata sawah. Gimana teman-teman? Apakah ada yang menjawab benar seperti ini? Wah, hebat ya teman-teman ya kalau bisa menjawab sesuai dengan clue-clue yang Ustazah berikan. Baik teman-teman, kesimpulan belajar kita hari ini adalah yang pertama, ekosistem adalah makhluk hidup yang saling berinteraksi dalam suatu lingkungan. Yang kedua, komponen ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu komponen biotik atau makhluk hidup dan abiotik atau benda mati. Yang ketiga, teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat atas dasar fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran disebut juga pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Teman-teman
teman-teman, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas di EduBit. Tetap istiqomah untuk sholat duha dan sholat 5 waktu serta mengaji ya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.